Oke, selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai soal mata kuliah keuangan bisnis dengan eee, dengan materi atau mata kuliah manajemen piutang. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Helmisto Aprilia. Saya dari kelas Ilmu Administrasi Bisnis A dengan NIM 152210008. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Wah, ini maaf ya, masih kurang veterannya. Nanti mungkin bisa saya tambahin. Oke, selanjutnya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai 2 soal, ada kuis 1 dan kuis 2. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kuis 1, kemudian beserta dengan jawabannya, dan kemudian selanjutnya nanti mengenai dengan kuis 2 dan jawabannya juga. Oke, yang pertama saya akan membacakan soal dari kuis yang pertama terlebih dahulu, yaitu sebelum menerapkan kebijakan kredit dalam 1 tahun, PT Royal mampu mendapatkan omset penjualan rata-rata sebesar 1,2 miliar. Nah, tahun depan, perusahaan berencana menjual secara kredit dengan syarat N/30. Dengan kebijakan tersebut, direncanakan perusahaan mampu meningkatkan omset penjualan menjadi 1,8 M dengan profit margin sebesar 10%. Apakah sebaiknya perusahaan menerapkan penjualan tunai atau kredit jika bunga di pasar itu sebesar 18%? Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan ini. Jadi maksud pertanyaan ini yaitu ketika perusahaan itu menerapkan pembayaran secara cash atau tunai, perusahaan itu mampu menghasilkan omset sebesar 1,2 M. Nah, tahun depan perusahaan itu berencana menjual secara kredit. Harapannya apa? Tentu harapannya berharap penjualannya itu meningkat. Peningkatannya berapa? Ya itu dari 1,2 M ini menjadi 1,8 M. Meningkat kan? Peningkatannya sebesar 1,8 dikurangi 1,2 itu 600 juta. Kalau penjualannya itu meningkat berarti profitnya itu tentu juga akan naik. Dikatakan di soal ini profitnya menaik atau profit marginnya itu sebesar 10%. Nah, selanjutnya dari kebijakan kredit itu muncul piutang. Nah, piutang itu nantinya akan terbayarkan berapa hari. Nah, di sini dikatakan N/30. Jadi butuh waktu 30 hari. Jadi pengumpulan piutangnya itu 30 hari sehingga perputaran piutangnya itu sebanyak 365 hari dibagi dengan 30 hari. 365 hari itu dari 1 tahunnya. 1 tahun kan ada 365 hari. Nah, dari adanya piutang, pasti kebutuhan modal itu akan meningkat sehingga perlu tambahan modal. Nah, kalau tambahan modalnya itu dari pinjaman, maka di sini dikatakan ada bunga di pasar sebesar 18%. Nah, jika perusahaan itu meminjam di pasar, berarti perusahaan harus membayar kewajibannya itu, yaitu berupa bunga sebesar 18%. Nantinya ketika menerapkan kebijakan kredit, ada keuntungan tapi juga ada biaya untuk membantu pengkreditan. Nah, nantinya antara keuntungan dengan biaya atau pengorbanan itu dikalkulasikan. Kemudian untuk menyimpulkan dapat atau tidaknya perusahaan itu menerapkan kebijakan pengkreditan, itu dapat dilihat jika hasil akhirnya itu positif, maka kebijakan pengkreditan ini dapat dijalankan. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti kebijakan itu dapat dijalankan. Nah, sekarang coba kita lihat jawaban secara spesifiknya di slide selanjutnya. Ini ada manfaat. Tadi selisih penjualan antara tunai dan kredit itu kan sebesar 1,8 dikurangi 1,2. Jadi selisihnya 600 juta. Nah, di soal tadi kan dikatakan profit marginnya itu sebesar 10%. Nah, jadi tinggal dikalikan aja sehingga ada tambahan keuntungan karena tambahan penjualan itu 10% dari profit margin dikalikan dengan selisih antara penjualan kredit dengan penjualan kas, yaitu 1.800.000.000 dikurangkan dengan 1.200.000.000. Oh, ini kurang, nolnya kurang 3. Hasilnya jadi 60 juta. Kemudian sekarang coba kita lihat pengorbanannya. Pengorbanannya itu ada 4, tuh ada meliputi perputaran piutang, rata-rata piutang, dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang sebesar harga pokoknya, terus ada juga biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. Nah, kita coba lihat satu persatu. Mulai dari perputaran piutang. Tadi kan pembayarannya secara kredit ya, jadi perputaran piutang atau jangka waktu pembayarannya dalam satu tahun itu berapa kali? Nah, caranya 1 tahun kan ada 365 hari ya. Jadi dibagi dengan 30 hari. Dari 30 hari itu dari syarat yang sudah ditetapkan perusahaan di soal tadi yaitu N/30. Nah, jadi hasilnya 365 dibagi 30 hari, hasilnya 12
kali per 1 tahun. Jadi perputaran piutangnya itu ada 12 kali dalam 1 tahunnya. Nah, kemudian selanjutnya ada rata-rata piutang. Bagaimana sih cara menghitung rata-rata piutang? Caranya itu penjualannya yang kredit tadi dibagi dengan perputaran piutangnya itu dalam 1 tahun tadi ini. Penjualan kreditnya itu tadi kan 1.800.000.000 yang dari sini nih. Dibagi 12 kali. Hasilnya 150 juta. Nah, untuk pengorbanan yang ketiga, ada dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang sebesar harga pokoknya. Lanjut. Di awal tadi kan dikatakan profit margin-nya itu sebesar 10%. Nah, maka dari itu, dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang investasikan dalam piutang sebesar harga pokoknya, yaitu 90%. Dari mana sih 90% ini? 90% ini didapat dari modal yang ada. Karena kan tadi 10%-nya tadi sebagai profit margin ya. Nah, berarti 90% ini dikalikan dengan rata-rata piutang 150 juta. Hasilnya sebesar 135 juta. Oke. Jadi ketika perusahaan mengambil kebijakan secara kredit, perusahaan itu memerlukan tambahan dana itu sebesar 135 juta ini. Nah, selanjutnya untuk pengorbanan yang keempat itu ada biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. Ketika mengambil kebijakan penjualan secara kredit, tadi kan dikatakan perlu adanya tambahan dana. Nah, ketika tambahan dana itu diperoleh dari pinjaman, maka perusahaan itu harus membayar kewajiban. Nah, kewajibannya itu kan berupa bunga. Tadi di soal dikatakan nih, jika bunga di pasar sebesar 18%. Maka dari itu, biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang yaitu sebesar 18% dikalikan 135 juta dari ini, maka hasilnya sebesar 24.300.000 rupiah. Nah, setelah selesai menghitung ini semua, kita lihat ada dua sisi menguntungkan dan sisi biaya yang diperlukan ini. Ada sisi keuntungan dan ada sisi pengorbanan. Jadi ada dua sisi. Nah, untuk mengetahui tambahan manfaat bersih, maka harus menyelesaikan antara keduanya, antara keuntungan dengan pengorbanan. Nah, ini berarti 60 juta dari ini dikurangkan dengan 24.300.000. Hasilnya 35.700.000 rupiah. Ini di sini kan kita ketahui ya, ini hasilnya positif. Nah, yaitu keuntungan masih lebih besar dibandingkan dengan pengorbanannya. Jadi dapat disimpulkan dari kuis 1 ini bahwa jika perusahaan itu mampu atau bisa menerapkan kebijakan kredit. Karena di sini kita lihat keuntungan 60 juta itu lebih besar daripada pengorbanannya. Pengorbanannya hanya sekitar 24.300.000 rupiah. Nah, ketika perusahaan menerapkan kebijakan kredit ini, berarti perusahaan masih mendapatkan ini keuntungan sebesar 35.700.000 rupiah. Nah, seperti itu. Kemudian coba kita lanjut ke kuis yang kedua. Kuis yang kedua ini adalah tentang menjual secara kredit dengan diskon. Kuis yang kedua ini masih ada hubungannya dengan kuis yang pertama tadi. Coba saya bacakan soalnya. Berdasarkan contoh di muka, misalnya perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 dan N/60. Diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. Apakah perusahaan menjual dengan diskon atau menjual tanpa diskon? Berdasarkan kuis yang pertama tadi, di sini di kuis 2, perusahaan itu menawarkan syarat penjualan 2/20. Artinya, pembeli akan memperoleh diskon sebesar 2% jika pembeli itu membayar dengan jangka waktu 20 hari. Tapi, jika pembeli tidak mampu membayar dalam tempo 20 hari, pembeli dapat membayar dalam tempo 60 hari. Tetapi, pembeli tidak lagi mendapatkan diskon sebesar 2%, karena 2% ini berlaku ketika pembeli itu dapat membayarnya dalam tempo 20 hari. Kemudian diperkirakan 50% itu akan memanfaatkan diskon, dan sisanya berarti sama-sama 50%. Sisanya membayar pada hari ke-60. Nah, berdasarkan pernyataan ini, apakah perusahaan itu menjual dengan diskon atau menjual tanpa diskon? Artinya, perusahaan ketika menjual dengan diskon itu masih mendapatkan keuntungan atau tidak gitu. Oke, coba kita bahas lebih spesifiknya. Slide selanjutnya ada mengenai jawaban. Ini tidak jauh berbeda dari soal yang awal tadi, soal yang kuis. Jawabannya masih hampir-hampir sama. Untuk tambahan keuntungan di kuis yang pertama tadi kan profit margin-nya itu sebesar 10%. Nah, dikurangi dengan penjualan secara kredit dan penjualan secara cash.
Jadi 10% dikali 1.800.000.000 dikurangi dengan 1.200.000.000. Hasilnya 60 juta rupiah. Nah, untuk pengorbanannya juga sama, ada 4, ada periode pengumpulan piutang, perputaran piutang, rata-rata piutang, dan juga dana yang dibutuhkan. Untuk periode pengumpulan piutang, tadi di kuis 2 itu dikatakan bahwa 50%, diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60 dengan syarat 2/20 dalam tempo waktu 20 hari artinya. Berarti di sini 50% dari yang memanfaatkan diskon dan tempo harinya itu 20 hari dari syarat 2/20 tadi. Ditambahkan dengan 50% dari sisanya. Nih, diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya. Berarti kan kalau 50% sisanya berarti masih 50% juga. Nah, 50% ini dikalikan dengan 60. 60 dari N/60. Artinya pembeli harus membayar dalam jangka 60 hari. Oke. Jadi hasilnya ketika 50% dikalikan 20 ditambah dengan 50% dikalikan 60, hasilnya adalah 40 hari. Kemudian yang kedua ada perputaran piutang. Sama dengan yang kuis pertama tadi, caranya dalam mencari yaitu dalam 1 tahun ada 365 hari dibagi dengan periode pengumpulan piutang itu 40 hari. Jadi ketemu 9 kali dalam 1 tahun. Jadi perputaran piutangnya itu ada sebanyak 9 kali per tahunnya. Nah, untuk pengorbanan yang ketiga itu ada rata-rata piutang. Caranya gimana? Caranya penjualan dibagi dengan perputaran piutang. Penjualan yang secara kredit tadi kan ini 1.800.000.000 dibagi dengan 9. Nah, hasilnya 200 juta. Ini caranya masih hampir sama dengan yang kuis 1 tadi. Kemudian untuk pengorbanan yang keempat itu ada dana yang dibutuhkan. Jadi di sini kan dikatakan ada profitnya sebesar 10%. Berarti modal yang dibutuhkan itu kan 90%. Nah, 90% ini dikalikan dengan rata-rata piutang sebesar 200 juta rupiah ini. Jadi hasilnya sebesar 180 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk jumlah pengorbanan. Jumlah pengorbanan ini ada biaya modal dan diskon. Biaya modal itu dari soal yang tadi dikatakan bahwa di soal awal ini ketika perusahaan itu meminjam dana di pasar, maka dikenakan bunga sebesar 18%. Ya. Berarti biaya modalnya 18% dikalikan dengan 180 juta. Ini dari dana yang dibutuhkan ini. Hasilnya 32.400.000 rupiah. Kemudian untuk diskonnya ada 2% dikali 50% dikali dengan 1.800.000.000. 2% ini dari syarat yang udah ada tadi. Nih, pembeli akan memperoleh diskon 2% ketika membayar dalam tempo 20 hari. Dan yang memanfaatkan diskon itu ada 50%. Kemudian dikalikan dengan ini penjualan secara kreditnya. Jadi diskonnya itu ada 18 juta ini ketemunya. Kemudian dijumlah. Jadi jumlah pengorbanannya ada ini 50.400.000 rupiah. Nah, untuk tambahan keuntungan bersihnya berarti 60 juta itu dari ini, tambahan keuntungan yang udah dihitung di awal tadi. 60 juta dikurangkan dengan ini jumlah pengorbanan yang barusan kita cari juga. Jadi 60 juta dikurangkan dengan 50.400.000 rupiah. Nah, hasilnya sebesar 9.600.000. Nah, dari situ ini kita lihat kan hasilnya positif. Artinya masih besar keuntungannya dibandingkan dengan pengorbanannya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan itu dapat atau mampu menjalankan diskon atau juga menjalankan kebijakan kredit karena di sini sudah kita lihat hasilnya plus atau perusahaan masih memperoleh profit. Jadi ketika perusahaan menerapkan kebijakan kredit atau diskon itu, perusahaan tidak mengalami kerugian, tapi perusahaan masih memperoleh keuntungan dari kebijakan yang dijalankan. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan dari kedua soal tadi. Jika ada salah kata dan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih.